Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 71, memang benar Ye Yuan bersembunyi dari semua orang, namun, dia benar-benar dalam pengasingan tertutup. Karena kultivasi alam Qi tingkat 4 telah dikonsolidasikan, dia tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Energi esensi Ye Yuan benar-benar habis dalam menyempurnakan pil obat tier 2, itu memang beban yang luar biasa di tubuhnya. Saat ini, Ye Yuan sedang memulihkan energi esensinya yang habis untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi puncaknya. Setelah itu, ia berencana untuk mengambil pil esensi Qi tingkat transenden untuk menerobos ke alam esens Qi tingkat ke-6 dalam satu gebrakan. Tentu saja, jumlah waktu yang diperlukan untuk menerobos ke alam Qi esensi tingkat ke-6 tidak dapat dibandingkan dengan saat itu dari alam esensi Qi tingkat pertama ke alam Qi esensi tingkat ketiga. Setiap kali tingkat kultivasi seseorang naik, energi esensi yang dibutuhkan juga meningkat dalam jumlah besar. Meskipun Ye Yuan memiliki pil esensi Qi tingkat transenden yang cukup, dia masih membutuhkan waktu untuk mencernanya. Selain itu, apa yang dia latih adalah Spirit Bristle 9 yang ilahi art, sehingga energi esensi yang dikeluarkan beberapa kali lipat dari rata-rata manusia. Namun, Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia punya banyak waktu. Dia akan berada dalam pengasingan tertutup selama beberapa hari pertama untuk membiarkan orang-orang itu sibuk dan meninggalkannya sendirian. Dekan Jiang Yunhe tentu saja sangat sibuk. Setelah gagal bertemu Ye Yuan, dia meninggalkan akademi dan Wu. Kenyataannya, Jiang Yunhe selalu sibuk. Dia benar-benar menghabiskan sedikit waktu di akademi. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Dia kebetulan kembali ke akademi beberapa hari ini dan menemukan bahwa bintang baru yang begitu mempesona muncul dalam waktu sebulan. Namun, Ye Yuan membutuhkan waktu untuk tumbuh tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Lagi pula, dia hanya berada di alam Qi esensi tingkat keempat. Selama Ye Yuan berada di akademi dan Wu, dekan tidak perlu khawatir tentang kejeniusan ini yang akan melarikan diri. Karena Ye Yuan memilih akademi dan Wu, Wu Daofeng tidak mungkin datang ke akademi dan Wu secara pribadi untuk memburu orang. Setelah berhasil melewati keterkejutan awal dan memikirkan bagian ini, dekan secara alami harus sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak mungkin dia menunggu di sini khusus untuk Ye Yuan sampai keluar dari pengasingan. Namun saat ini, Lu'er menyambut tamu tak terduga. Seseorang yang mengaku sebagai siswa dari Departemen Urusan Umum Akademi sedang mencarinya. "Apakah kamu Lu'er?" Sikap siswa itu sangat angkuh. Lu'er sedikit bingung, tapi dia tetap menjawab, "Ya, bolehkah saya bertanya siapa kakak magang senior ini?" "Saya seorang manajer siswa dari Departemen Urusan Umum, namaku Zhang Heng." "Jadi Anda kakak senior magang Zhang Heng? Aku ingin tahu apakah kamu mencari Lu'er untuk sesuatu." Meskipun Lu'er tidak bersalah, dia tidak bodoh. Zhang Heng ini tidak akan mencarinya tanpa alasan, dan melihat sikapnya sepertinya dia tidak ramah. Seperti yang diharapkan, Zhang Heng membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja aku menemukanmu untuk sesuatu, karena kamu telah lulus ujian peningkatan awal dan menjadi siswa pangkat kuning akademi. Mengapa kamu tidak melapor ke Departemen Urusan Umum?" Lu'er bingung, dia tidak pernah tahu ada aturan seperti itu. Seseorang masih harus melapor ke Departemen Urusan Umum setelah menjadi siswa akademi. "Tolong maafkan, kakak senior magang. Lu'er baru saja diterima, dan masih banyak hal yang aku tidak tahu. Hanya saja, kenapa aku harus melapor ke departemen setelah menjadi murid peringkat kuning?" Lu'er tidak bertanya dengan angkuh atau rendah hati. Zhang Heng tersenyum dingin dan berkata, "Akademi dan Wu yang begitu besar menampung begitu banyak siswa. Apakah kita hanya akan duduk diam dan makan, karena kita menjadi siswa akademi? Tentu saja kita harus membantu di akademi. Oleh karena itu, semua siswa peringkat kuning yang lulus ujian peningkatan pertama harus melakukan tugas lain-lain selama 1 bulan. Ini adalah aturan akademi. Anda menjadi siswa akademi, tetapi alih-alih mempelajari aturan akademi dengan benar, Anda bahkan ingin orang lain membantu Anda selesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi tugasmu. Benar-benar tak tahu malu." Zhang Heng ini tidak berbohong. Memang benar ada aturan seperti itu di akademi dan Wu, tapi terlalu berlebihan untuk berbicara dengan gadis seperti ini. Selain itu, Lu'er tidak sengaja mengabaikan pekerjaan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia baru tiba di akademi selama beberapa hari. Jadi meskipun dia tidak masuk kerja, itu bukan masalah besar. Zhang Heng jelas ada di sini untuk mencari-cari kesalahan. Lu'er tidak merasakan keberatan tentang melakukan tugas selama sebulan, tapi, Ye Yuan saat ini berada dalam pengasingan tertutup. Jika dia keluar dari pengasingan dan tidak dapat menemukannya, dia pasti akan khawatir.
Bisakah kakak senior mengizinkan saya menunggu beberapa hari? Tuan muda saya saat ini berada dalam pengasingan tertutup, dan jika dia tidak dapat menemukan saya ketika dia keluar, dia pasti akan khawatir. Setelah tuan muda saya meninggalkan pengasingan, saya pasti akan melapor ke Departemen Urusan Umum. Luer meminta dengan hati-hati. Siapa sangka Zhang Heng akan mengamuk setelah mendengar itu. Lelucon apa? Kamu pikir siapa tuan mudamu? Apakah dia lebih besar dari peraturan akademi? Kamu sudah menunda selama beberapa hari. Berapa hari lagi kamu ingin menunda? Setiap siswa baru akan dicatat dalam buku, dan mereka akan memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan mereka. Apakah kamu ingin pengecualian? Mendengar Zhang Heng secara lisan menghina tuan mudanya, Luer sangat marah hingga air mata menggenang di matanya. Tapi dia tahu bahwa tuan muda masih mempunyai masalah dengan Wan Yuan, lawan di akademi, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah baru baginya. Oleh karena itu, dia menahan air matanya dan berkata, Luer meminta kakak senior untuk mengizinkan tenggang waktu beberapa hari. Saya pasti akan melapor di sana. Pada saat itu, bahkan jika Anda mengatur 2 bulan tugas untuk saya tidak akan keberatan melakukannya. Namun, Zhang Heng tampaknya tidak berniat bersikap lembut terhadap wanita. Dia tersenyum dingin dan berkata, ngomong-ngomong, saya sudah memberitahu Anda, terserah Anda apakah Anda pergi atau tidak. Tapi saya akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika saya tidak melihat Anda melaporkan urusan umum hari ini, maka jangan salahkan saya karena melaporkan masalah ini kepada instruktur. Sesuai dengan aturan akademi, kamu bisa menunggu untuk dikeluarkan. Mendengar kata, diusir, Luer bergidik. Tuan muda saat ini seperti matahari siang. Jika dia diusir, bukankah itu akan membuat tuan muda menjadi bahan tertawaan? Itu jelas bukan hasil yang ingin dilihat Luer. Tanpa pertanyaan, kata ini menyerang titik lemah Luer. Melihat tatapan gelisah Luer, tatapan merenung terlihat di mata Zhang Heng. Hei, apa hubungannya denganku? Aku tidak akan menunggu tuan mudamu keluar atau tidak, itu karena aku tahu dia berada dalam pengasingan tertutup. Itu sebabnya aku datang untuk mencarimu dan menimbulkan masalah. Zhang Heng tertawa dingin di dalam hatinya. Zhang Heng berpura-pura kehilangan kesabaran, berbalik, dan hendak pergi. Melihat situasinya, Luer tidak berani menunda. Dia dengan cepat memanggil, tunggu, kakak senior, aku akan pergi bersamamu ke urusan umum. Hanya saja, bisakah kamu membiarkanku meninggalkan pesan untuk tuan mudaku? Seseorang harus mengakui bahwa Luer terlalu polos. Dia bahkan berpikir bahwa Zhang Heng ini adalah orang yang jujur dan belak-belakan, itulah sebabnya dia datang untuk mencarinya. Siapa yang tahu bahwa dia licik dan datang untuk mencari masalah? Jika Luer diam-diam meninggalkan tanda atau catatan, maka Ye Yuan akan tahu apa yang terjadi. Dan sekarang dia memberitahu Zhang Heng bahwa dia ingin meninggalkan pesan. Bagaimana mungkin Zhang Heng mengizinkannya melakukan itu? Zhang Heng berkata dengan tidak sabar, jika kamu menolak pergi, aku pergi saja. Mengapa ada begitu banyak tetek molek? Tetek bengek, aku pergi, tangani sendiri. Selesai, dia benar-benar berbalik dan pergi. Luer ragu sejenak dan kembali ke rumah untuk meninggalkan catatan sebelum pergi. Tentu saja, Luer tidak menyadari bahwa Ye Yuan tidak akan melihat catatannya. Ye Yuan sama sekali tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Dia saat ini berada di titik kritis untuk menyerang alam Ki esensi tingkat kelima. Dia mengemplokkan pil esens Ki kelas transenden ke dalam mulutnya seperti permen, dan terus menyempurnakan kekuatan obat dengan spirit Bristle Nine yang ilahi art. Energi esensi di dalam dantiannya menjadi semakin berlimpah, dan dia semakin dekat ke alam Ki esensi tingkat kelima. Akhirnya, Ye Yuan menerobos penghalang dalam satu tembakan. Dia sukses menerobos ke alam Ki esensi tingkat kelima. Pada tingkat ini, pil esensi Ki ini bahkan tidak cukup. Hukum kultivasi bodoh ini terlalu boros. Sekarang ini masih alam esensi Ki, dan konsumsinya sudah berkali-kali lebih besar dari rata-rata orang. Bukankah itu akan seperti neraka di alam kondensasi roh? Ayah Ye Yuan mungkin kaya, tapi bahkan dia tidak akan bisa menahan siksaan ini. Ye Yuan menyaksikan pil esensi Ki tingkat transenden abis secara besar-besaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik spirit Bristle Nine yang ilahi art. Bab 72, 2 hari kemudian, di taman obat di belakang gunung, seorang wanita muda berpakaian hijau sedang menyiangi. Ada banyak noda kotoran di wajah nona muda itu, dan rambutnya juga acak-acakan, manik-manik keringat menetes di dahinya, dan pakaiannya juga agak compang camping. Dia tampak sangat menyedihkan. Namun, wajah nona muda ini menunjukkan ekspresi keras kepala, sambil terus menggertakkan giginya dan bertahan. Wanita muda ini tepatnya adalah Luer yang dipaksa datang ke sini oleh Zhang Heng. Dia pada dasarnya bekerja keras di kebun obat selama 2 hari terakhir tanpa henti.
Lu'er yang sebelumnya mungil dan cantik telah hilang, dan yang menggantikannya adalah wajah Kuyu yang penuh kelelahan. Membersihkan rumput liar bukanlah pekerjaan yang sangat melelahkan bagi seniman bela diri. Bahkan jika mereka tidak istirahat atau tidur selama beberapa hari, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Namun, menyiangi di kebun obat bukanlah pekerjaan yang santai. Gulma di bidang spiritual berakar sangat dalam karena nutrisi dari energi esensi langit dan bumi yang kental. Seseorang harus menggunakan energi esensi untuk menghilangkannya. Seperti saat ini, menyiangi menjadi kerja keras. Tidak ada yang mau melakukan pekerjaan ini di akademi. Oleh karena itu, mereka akan membiarkan para pemula yang baru masuk akademi melakukan hal semacam ini. Pada kenyataannya, mayoritas dari mereka yang melakukan tugas ini adalah orang biasa. Para bangsawan hanya perlu menyuap sedikit, dan mereka akan dengan mudah dibebaskan. Zhang Heng menggunakan Lu'er menghindari tugasnya sebagai alasan untuk mengatur beban kerja yang jauh lebih berat untuknya dibandingkan dengan yang lain. Lu'er hampir tidak memiliki istirahat selama 2 hari ini, tetapi dia hanya menyelesaikan kurang dari setengah beban kerjanya. Karena dia terus mengeluarkan energi esensinya selama 2 hari ini, stamina Lu'er sudah terkuras, itu sebabnya dia tampak sangat lelah. Dua pemuda sedang menyeruput teh dan mengobrol di pavilion kecil yang menghadap ke kebun obat, mereka terlihat sangat senang. Kakak senior Magang Lin, saya ini tidak tahan menyiksa kecantikan yang mungil dan imut seperti ini. Zhang Heng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, namun, tidak ada jejak simpati pada ekspresi wajahnya. Pemuda yang duduk di seberangnya tepatnya adalah Lin Tiancheng, dan membuat masalah untuk Lu'er adalah sesuatu yang dia rekayasa sendiri. Di Akademi Danwu, hanya ada sedikit siswa peringkat surga, dan status mereka sangat elit. Secara umum, Akademi tidak akan mengatur agar mereka melakukan sesuatu yang spesifik, mereka hanya harus berkultivasi dengan rajin. Semua tugas di Akademi sebagian besar ditangani oleh siswa peringkat bumi. Sama seperti Zhao Chunyang, dia dikirim oleh Departemen Urusan Umum untuk menjaga perpustakaan kitab suci. Oleh karena itu, kewenangan departemen sebenarnya cukup signifikan. Ada banyak cara untuk mengatur orang. Apa yang Ye Yuan tidak tahu adalah bahwa kepala siswa Departemen Urusan Umum adalah Lin Tiancheng. Terlepas dari seorang instruktur yang tidak terlalu mengatur dirinya, otoritas Lin Tiancheng adalah yang tertinggi. Sejak dia dipermalukan oleh Ye Yuan di Menara Roh Ilusi, dan dengan Liu Ruosui menghasut sesuatu di sampingnya, Lin Tiancheng mulai membenci Ye Yuan. Ye Yuan saat ini seperti matahari siang di akademi, jadi tentu saja, dia tidak berani menyinggung Ye Yuan, tapi tidak sulit mencari masalah dengan Lu'er. 2 hari yang lalu, dia mendengar bahwa Ye Yuan kebetulan memasuki pengasingan tertutup. Jadi dia mencari alasan untuk mengirim Zhang Heng untuk membuat masalah dengan Lu'er dan menginstruksikannya untuk menghilangkan gulma di kebun obat. Lin Tiancheng menyeruput tehnya dan tersenyum sambil berkata, "Jangan berpura-pura menjadi bodhisattva denganku seolah-olah aku tidak mengenalmu. Aku membiarkanmu bertanggung jawab atas kebun obat ini, dan Tuhan tahu berapa banyak gadis yang telah kau sakiti. Apakah kamu akan mengasihani gadis muda ini?" Mendengar ini, Zhang Heng tertawa dan berkata, "Ini semua berkat perhatian kakak senior Lin, itu sebabnya ketika kamu datang mencari saya tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melakukannya." Lin Tiancheng mengangguk setuju dan berkata, "Setidaknya kamu masuk akal, brengsek, aku sangat senang dengan cara penanganan masalah ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan cewek itu, tidak perlu sungkan." Ketika Zhang Heng mendengar ini, jejak kejahatan melintas di matanya, dan dia bertanya, "Benarkah?" "Tentu saja ini nyata. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang Ye Yuan miliki setelah dia keluar dari pengasingan hanya untuk melihat bahwa pelayannya dinodai." Mata Lin Tiancheng dipenuhi dengan kebencian saat dia menyebut Ye Yuan. Hari itu di Menara Roh Ilusi, Ye Yuan membuatnya benar-benar kehilangan muka. Setelah itu, banyak siswa diam-diam menyebarkan tentang apa yang terjadi hari itu, yang sangat menurunkan prestisnya di antara siswa peringkat bumi. Inilah alasan mengapa dia sangat ingin membalas dendam. Zhang Heng sangat senang. Karena itu masalahnya, senior benar-benar memberikan saya hadiah besar, meskipun gadis ini masih muda. Dalam hal penampilan, dia luar biasa, sangat luar biasa. Hanya, aku takut Ye Yuan akan datang mencariku setelah keluar dari pengasingan. Lin Tiancheng menatap Zhang Heng dengan tenang dan berkata dengan senyum dingin, "Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia hanya berada di alam ki esensi tingkat keempat. Kamu setidaknya adalah alam ki esensi tingkat ke-9. Apakah kamu masih takut dengan dia? Jika dia mengonfrontasi Anda, maka biarkan dia datang. Ketika itu terjadi, pukul dia dengan brutal. Anda dapat membantu saya melampiaskan frustrasi ini pada saat yang sama. Pada saat dia dewasa, Anda pasti sudah lulus. Mengapa takut padanya?"
Zhang Heng memberikan banyak pujian saat mendengarnya. Haha, hanya senior Lin yang memiliki pandangan jauh ke depan. Kakak sudah mempertimbangkan segalanya, aku agak menantikan ekspresi marah dan jengkel Ye Yuan sekarang. Selesai, Lin Tiancheng dan Zhang Heng saling bertukar pandang dan mulai tertawa serempak. Lin Tiancheng tidak menyadari kinerja Ye Yuan di Menara Roh Ilusi. Dia berpikir bahwa dia terlalu percaya diri menantang tes peningkatan peringkat bumi dan akhirnya terbunuh seketika. Dia juga berpikir bahwa Ye Yuan baru saja berhasil melewati tes peningkatan peringkat hitam. Oleh karena itu, menurut pandangannya, Ye Yuan paling banyak memiliki kekuatan dari realem Qi esensi tingkat ke-8. Zhang Heng mungkin lebih tua, tapi dia sudah menjadi veteran alam Qi esensi tingkat ke-9 yang juga memiliki kemampuan untuk melompat pangkat dan bertempur. Jadi jelas dia tidak bisa kalah dari Ye Yuan. Pengasingan Ye Yuan ini berlangsung selama 4 hari. Saat ini, energi esensi di dantian Ye Yuan melonjak tapi berdampak pada kemacetan alam tingkat ke-6 esens Qi. Berulang kali dia mencoba menerobos tapi belum berhasil. Ye Yuan telah menembus ke tingkat ke-5 3 hari yang lalu. Setelah sedikit mengkonsolidasikan alam kultivasinya, Ye Yuan terus memakan pil esens Qi tingkat transenden untuk menerobos alam esensi Qi tingkat ke-6. Baginya, tidak ada banyak perbedaan antara alam Qi esensi tingkat ke-5 dan alam Qi esensi tingkat ke-6. Itu hanya berapa banyak pil esens Qi tingkat transenden yang perlu dia konsumsi. Ye Yuan mengkonsumsi pil esensi Qi kelas transenden tanpa henti dan berulang kali melunakkan energi esensi menggunakan Spirit Bristle 9 yang ilahi art. Akhirnya, setelah mengkonsumsi beberapa ratus pil esens Qi tingkat transenden, Ye Yuan menerobos ke alam esens Qi tingkat ke-6 dalam satu pukulan. Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan setelah menembus 2 alam kultivasi secara berurutan. Perasaan tidak nyaman muncul tapi bisa ditekan menggunakan kekuatannya. Memutar energi esensinya, Ye Yuan memukul telapak tangannya, udara di ruang pelatihan dikompres hingga batasnya oleh kekuatan telapak tangannya dan mengeluarkan suara ledakan, kepulan napas. Sebuah lubang besar penyok ke dinding ruang pelatihan. Lubang besar ini jauh lebih besar daripada pertama kali dia menggunakan tapak tangan menumpuk gelombang berlapis. Itu adalah serangan pada level yang sama sekali berbeda. Dinding ruang pelatihan itu istimewa. Itu bisa dengan sempurna menahan pukulan penuh seniman bela diri Rana Pemadatan Roh tingkat puncak. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan serangan Ye Yuan untuk bisa menghancurkan lubang sebesar itu di dinding. Jika aku memasuki menara ilusi roh lagi dan menggunakan gelombang lapisan ke-8, seharusnya aku bisa membunuh 3 seniman bela diri berjubah hitam. Hehe, setelah aku menerobos ke alam Qi esensi tingkat ke-7, aku akan pergi ke menara roh ilusi untuk mencobanya lagi. Ye Yuan melihat ke lubang besar di dinding dan bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya sudah 4 atau 5 hari, aku ingin tahu apa yang terjadi di luar. Jika aku masih tidak keluar, Lu'er akan khawatir. Saatnya keluar dari pengasingan. Bab 73, Lu'er membungkuk untuk mencabut rumput liar di bawah tumbuhan. Gulma ini sangat keras kepala, masing-masing akan membuat Lu'er mengeluarkan banyak kekuatan untuk dihilangkan. Meski begitu, Lu'er tidak mengeluh apapun beberapa hari terakhir ini. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Tuan Muda dan tidak ingin mengotori wajah Tuan Muda lagi. 2 hari pertama, kecepatan penyiangan Lu'er masih sangat cepat, tapi 2 hari berikutnya, kecepatannya tiba-tiba turun. Itu karena energi esensi dalam tubuhnya terkuras. Sesekali, Lu'er harus bermeditasi sebentar untuk memulihkan energi esensi, tapi energi esensi ini habis lagi dengan sangat cepat. Seperti sekarang kecepatan penyiangannya menjadi sangat lambat. 2 hari yang lalu, dia telah menyelesaikan hampir setengahnya. Tetapi 2 hari berikutnya, dia hanya menyelesaikan 70%, dan dia semakin lambat. Stamina Lu'er sudah terlalu lelah, kelopak mata atas dan bawahnya bergetar selama ini. Hanya pikiran obsesif yang mendorongnya maju. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di hadapan Lu'er. Wajah Lu'er berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Tapi dia sangat kecewa setelah melihat ke atas. Orang yang datang bukanlah Tuan Muda tetapi kakak magang senior yang penuh kebencian itu. Zhang Heng melihat ekspresi kecewa Lu'er dan tersenyum dingin sambil berkata, "Kenapa tidak melihat orang yang kamu harapkan?" Lu'er tetap diam. Zhang Heng sangat tidak senang dengan sikap Lu'er dan menjadi marah. Aku memberimu tugas untuk menyingkirkan rumput liar, tetapi kamu hanya menyelesaikan 70% darinya sampai sekarang. Apakah kamu meninggalkan begitu banyak untuk menunggu aku bantu?" Lu'er menyeka keringat dari dahinya, dan dia berkata dengan lemah, "Aku sudah bekerja sangat keras. Beri aku 1 hari lagi, kakak magang senior. Aku pasti bisa menyelesaikannya." 1 hari,
Saya pikir bahkan jika saya memberi Anda 3 hari, Anda juga tidak dapat menyelesaikannya. Tugas yang sangat kecil ini dan Anda bahkan tidak dapat menyelesaikannya dalam 4 atau 5 hari. Kamu orang yang malas, Zhang Heng mendengus dingin. Lu'er buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar bekerja sangat keras untuk menyayangi. Hehe, aku akan tahu apakah kamu bekerja keras atau tidak. Percuma saja kamu berdebat untuk menghukummu karena bermalas-malasan. Kamu harus menyayangi bagian lain dari kebun obat. Lu'er membeku ketika mendengar itu. Apa, menyayangi bagian lain dari kebun obat? Aku. Kamu apa? Kamu tidak mau melakukannya. Jika kamu tidak mau melakukannya, baiklah, kembalilah, kemasi barang-barangmu, dan bersiaplah untuk dikeluarkan dari akademi. Zhang Heng tidak bermaksud menunjukkan simpati apapun terhadap seorang gadis. Tapi kamu sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melakukannya. Zhang Heng tiba-tiba tersenyum dan berkata. Lu'er mengangguk lemah. Jika kamu tidak mau melakukannya, baiklah, tapi kamu harus berjanji sesuatu padaku. Zhang Heng tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Lu'er tidak menyangka Zhang Heng tiba-tiba mengendur dan dengan naif berpikir bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dia bertanya kepadanya dengan gembira. Apakah itu benar? Tolong katakan, magang senior, kakak Zhang. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Zhang Heng. Wajah Lu'er berubah saat dia baru menyadari bahwa Zhang Heng tidak memiliki niat baik. Seperti yang diharapkan, Zhang Heng membuka mulutnya dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Nona Lu'er begitu cerdik. Kondisi saya sangat sederhana. Saya hanya ingin Nona Lu'er menemani saya selama 1 malam, dan itu sudah cukup. Bagaimana, bukankah kesepakatan ini bermanfaat? Lu'er bukan orang bodoh. Dia hanya tidak berpengalaman dan tidak benar-benar mengetahui cara kerja dunia. Awalnya, dia hanya mengira Zhang Heng adalah orang yang tidak masuk akal. Sekarang, sepertinya dia hanyalah binatang buas dalam pakaian manusia. Mungkin dia sudah memutuskan dan merencanakan semua ini. Itulah sebabnya dia berulang kali mempersulitnya. Puih, jadi, kamu adalah orang yang kotor seperti ini. Lihat, aku akan melaporkanmu ke instruktur, Lu'er berkata dengan penuh kebencian. Haha, lelucon apa? Kamu hanya seorang pemula yang menolak untuk menerima hukuman kakak magang seniormu. Dan karena kamu menyimpan dendam di hatimu, itu sebabnya kamu memfitnah kakak magang seniormu. Mengapa kamu tidak memberitahuku apakah instruktur akan mempercayai Anda atau saya? Zhang Heng sepertinya sudah menduganya dan tertawa terbahak-bahak. Saat Zhang Heng mengatakan itu, Lu'er tertegun. Zhang Heng telah mengelola kebun obat ini untuk waktu yang lama, yang menunjukkan bahwa instruktur sangat mempercayainya. Bahkan jika dia pergi untuk melaporkan, jika Zhang Heng melakukan itu, instruktur mungkin benar-benar berpikir bahwa Lu'er lah yang menyimpan dendam. Itulah sebabnya dia mencemarkan nama baik senior magang. Kamu benar-benar pria yang tercela. Lu'er sangat marah pada Zhang Heng sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia menunjuk ke hidungnya dan berteriak. Namun, Zhang Heng tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum dingin ketika dia berkata, Lu'er, pikirkan saja, jika tuan mudamu keluar dari pengasingan dan mendengar bahwa pelayannya dikeluarkan tepat setelah diterima di akademi, perasaan seperti apa itu? Lu'er tercengang, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Melihat ekspresi Lu'er, Zhang Heng semakin senang. Dia melanjutkan berkata, Tuan muda Anda saat ini adalah favorit akademi, tapi pelayannya sendiri diusir dari akademi. Di masa depan, selama dia tetap di akademi, akan ada orang yang menunjuk dan bergosip di belakang punggungnya. Mereka akan tertawa bahwa dia bahkan tidak bisa mengurus pelayannya sendiri. Mengambil keuntungan dari Lu'er yang ketakutan, Zhang Heng perlahan bergerak mendekati Lu'er. Saat dia semakin dekat, dia melanjutkan berkata, meskipun saya tidak berbakat seperti tuan mudamu, saya masih sosok yang dihormati di akademi. Kamu tidak akan menderita mengikutiku. Bagaimana? Itu hanya 1 malam. Saat dia berbicara, Zhang Heng ingin menggunakan jarinya untuk mengangkat dagu Lu'er, tapi Lu'er tiba-tiba datang dan langsung melompat pergi. Kamu harus menyerah saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mempermalukan tuan muda. Setelah dia mengatakan itu, Lu'er mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah atas kepalanya. Jika telapak tangan ini mendarat, hasilnya pasti akan menjadi sebuah keindahan. Zhang Heng juga tidak menyangka Lu'er begitu tegas dan lebih memilih bunuh diri daripada menyerah. Dia segera menjadi marah. Meskipun Lu'er bergerak dengan sangat cepat, saat menghadapi alam ki esensi tingkat ke-9 Zhang Heng, dia masih sangat lemah. Selanjutnya, energi esensinya sudah habis. Bagaimana dia bisa berhasil melakukan bunuh diri? Cetar, siapa yang tahu kapan cambuk muncul di tangan Zhang Heng, yang melingkari lengan Lu'er, membuatnya terbang. Lu'er terpelanting dan hampir jatuh pingsan. Lu'er mendarat dengan keras di tanah dan mengerang pelan.
Cetar, cambuk lain, cambuk ini mendarat dengan keras di Luer. Garis darah segera muncul di tubuh Luer, dan darah merembes melalui pakaiannya. Gadis rendahan yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan ingin mati, tidak akan semudah itu. Zhang Heng sangat marah, jika Luer benar-benar bunuh diri, dia juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia akan segera lulus, dia tidak ingin kehilangan integritas apapun. Tindakan Luer membuatnya kesal. Pekik Luer. Tapi dia mengabaikan rasa sakitnya saat dia merangkak ke depan, ingin meraih benda biru melingkar. Saat tangan Luer hendak mendekat, benda biru melingkar itu diinjak oleh Zhang Heng. Kembalikan lencana itu, Luer menahan rasa sakit yang hebat dan berteriak. Zhang Heng menggeser kakinya dan melirik benda biru di tanah, dan itu memang sebuah lencana, 2 bintang dibordir di atasnya. Ini sebenarnya adalah lencana Master Alkimia peringkat rendah. Kupikir apa ini? Jadi, ini adalah lencana Master Alkimia. Aku tidak menyangka kau mencuri sesuatu yang sangat berharga hanya dalam beberapa hari di akademi. Hanya dengan ini, cukup membuatmu dikeluarkan. Zhang Heng menendang lencana itu jauh-jauh. Dia tampaknya masih tidak menyadari bahwa Ye Yuan telah lulus ujian Master Alkimia dan secara resmi menjadi Master Alkimia peringkat rendah. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki nyali tambahan, dia juga tidak akan berani melecehkan Luer seperti ini. Melihat Zhang Heng menodai lencana Tuan Muda, rasa sakit yang dirasakan Luer bahkan lebih buruk daripada rasa sakit fisiknya. Air mata akhirnya menetes tak terkendali. Melihat penampilan Luer yang halus dan menyedihkan, Zhang Heng tidak bisa lagi menahan binatang buas di dalam dirinya. Dia mengulurkan tangan dan merobek sepotong pakaian Luer. Setelah itu, dia meraih Luer dan menyeretnya ke sudut. Dan dia mulai bergerak untuk memperkosanya di siang bolong. Bab 74, Luer, Ye Yuan keluar dan berteriak memanggil Luer, tapi tidak ada jawaban. Ye Yuan sangat curiga, Luer seharusnya menunggu di sini untuk keluar dari pengasingan. Kemana dia pergi? Luer sangat patuh, jika benar-benar ada sesuatu, dia seharusnya meninggalkan pesan untuknya. Tapi Ye Yuan menggeledah tempat itu dan tidak menemukan petunjuk apapun. Dia juga bertanya kepada tetangganya, tetapi tidak ada yang tahu juga. Zhang Heng sangat licik. Kebetulan waktu yang dia pilih adalah jam pelajaran. Jadi intinya semua siswa ada di kelas. Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup, jadi dia tidak berminat untuk menghadiri kelas. Suatu kebetulan yang memberi Zhang Heng kesempatan untuk menjalankan aksinya. Aneh, kemana Luer pergi? Apa mungkin ada yang berani menculik orang di akademi dan Wu? Ye Yuan duduk di meja dan mulai berspekulasi. Mungkinkah Luer pergi mencari Tang Yu? Di tempat ini, Luer hanya memiliki Tang Yu sebagai teman. Memikirkan Tang Yu, Ye Yuan segera dia bergegas dan baru saja akan pergi mencari Tang Yu ketika terdengar suara ketukan. Membuka pintu untuk melihat, siapa lagi selain Tang Yu? Tang Yu melihat Ye Yuan dan sangat gembira. Saya berpikir saudara Ye seharusnya sudah keluar dari pengasingan, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Saya tidak menyangka itu akan menjadi kebetulan. Hei, Anda sudah berada di alam esensi Qi tingkat ke-6. Tang Yu menatap dengan mulut ternganga. Kecepatan kultivasi Ye Yuan sungguh keterlaluan. Dia baru saja menembus ke tingkat ke-6 dengan bantuan pil Ye Yuan belum lama ini. Sebulan yang lalu, ketika Tang Yu bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia hanya berada di alam Qi esensi tingkat pertama. Sebulan kemudian, Ye Yuan sudah berada di ranah kultivasi yang sama dengannya. Memikirkan bagaimana Ye Yuan membunuh Chou Ying dengan satu jari, Tang Yu percaya bahwa jika dia bertarung dengan Ye Yuan benar-benar dapat membunuhnya dalam sekejap. Tang Yu saat ini merasa bahwa Ye Yuan di depannya seperti naga yang memasuki perairan dalam dan kemudian terbang ke langit dalam satu gerakan, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sementara Tang Yu tenggelam dalam keterkejutannya, dia tidak menyadari bahwa ekspresi wajah Ye Yuan tidak terlihat bagus. Ketika Ye Yuan melihat ke belakang Tang Yu dan memastikan bahwa dia datang sendirian, wajahnya menjadi muram. Dia melambaikan tangannya dan tidak peduli dengan keterkejutan Tang Yu. Membuka mulutnya, dia bertanya, "Mengapa kamu datang sendiri?" Tang Yu tercengang dan bertanya dengan ragu, "Jika aku tidak sendirian, berapa banyak orang yang bisa hadir?" Ye Yuan mengerutkan alisnya. "Bukankah Luer pergi dan menemuimu saat aku mengasingkan diri beberapa hari ini?" Tang Yu khawatir, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, saya juga sibuk beberapa hari ini dan tidak melihat Luer. Dia juga tidak pernah datang untuk mencari saya. Ada apa? Apakah sesuatu terjadi pada Luer?" Ye Yuan saat ini merasa sedikit gelisah. "Setelah saya keluar dari pengasingan, saya menghabiskan seluruh waktu untuk mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Saya memiliki firasat buruk, saya terus merasa bahwa sesuatu telah terjadi padanya."
Mungkin Luer bosan menunggumu, dan saat ini sedang keluar untuk bermain, ini akademi dan Wu. Tidak akan ada yang terjadi, tidak perlu khawatir, kakak Ye, Tang Yu meyakinkannya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, ku harap begitu. Rumah itu seketika menjadi sunyi, tapi kegelisahan di hati Ye Yuan semakin kuat. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Tang Yu, tolong segera kembali, kakak Tang, aku masih sedikit khawatir tentang Luer, aku akan mencarinya. Aku juga akan pergi, ada kemungkinan lebih tinggi dengan 2 orang yang mencari, Tang Yu menawarkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku saja sudah cukup. Setelah dia mengatakan itu, Ye Yuan dengan santai mengambil sepotong pakaian Luer dan keluar. Ye Yuan tidak pergi berburu tanpa tujuan, dia datang langsung ke ruang penyempurnaan pil Feng Ruoqing. Setelah kembali dari ibu kota, tidak hanya Feng Ruoqing memiliki terobosan bidang kultivasi, wawasannya dalam teknik aliran pemisahan yin yang juga tumbuh lebih dalam. Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup beberapa hari terakhir ini, jadi dia secara alami bersembunyi di ruang pemurnian pil untuk berlatih teknik aliran pemisahan yin yang. Feng Ruoqing terkejut saat melihat Ye Yuan, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku ingin meminjam ruang penyempurnaan pilmu, siapkan beberapa bahan untukku. Ye Yuan dengan santai melemparkan selembar kertas kepada Feng Ruoqing dan langsung memasuki ruang penyempurnaan pil seperti ruang penyempurnaan ini miliknya. Kata-kata Ye Yuan seperti mengeluarkan perintah. Feng Ruoqing sangat kesal dengan sikapnya tetapi secara mengejutkan tidak memarahinya, itu karena dia belum pernah melihat ekspresi menakutkan di wajah Ye Yuan sebelumnya. Feng Ruoqing cerdas dan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Lupakan, siapa yang memintaku berutang padanya. Feng Ruoqing menghela nafas dan benar-benar pergi untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan seperti seorang pelayan. Jika orang lain melihat putri kepala negara Qin yang bermartabat melakukan hal semacam ini, rahang mereka akan jatuh karena syok. Tak lama kemudian, Feng Ruoqing kembali. Bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Yuan semuanya adalah barang biasa dan tidak sulit untuk didapatkan, itu secara alami mudah diperoleh dengan status Feng Ruoqing. Kecuali, Feng Ruoqing sangat ingin tahu tentang apa yang Ye Yuan coba perbaiki. Bahan yang dibutuhkan Ye Yuan tidak semuanya herbal, ada beberapa item lainnya. Memurnikan pil obat dari bahan-bahan ini tidak mungkin dilakukan. Menyerahkan bahan-bahannya ke Ye Yuan, Feng Ruoqing tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada beberapa yang bukan herbal, apa yang ingin kamu sempurnakan dengan bahan-bahan ini? Ye Yuan menerima ramuannya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu repot, lihat saja, nyalakan apinya. Kamu benar-benar memperlakukanku seperti pelayan. Feng Ruoqing tidak bisa menahan amarahnya, orang ini tidak menghormati siapapun. Jika kamu tidak membantu, pergilah ke samping. Jangan ganggu aku, kata-kata Ye Yuan semakin dingin. Tidak tahu alasan Feng Ruoqing berjalan ke kuali lotus merah dan membantu Ye Yuan membuka api bumi. Melihat situasinya, Ye Yuan tidak mengungkapkan apapun. Saat ini, hatinya terbakar oleh kecemasan. Namun, dia tahu bahwa semakin dia tidak sabar, semakin dia harus tetap tenang dan tidak kehilangan akal sehatnya. Api mulai menyala, dan Ye Yuan mulai memurnikan. Kali ini, penyempurnaannya tidak mengejutkan, itu hanya metode penyempurnaan yang terlihat sangat sederhana, tapi Feng Ruoqing belum pernah melihat metode seperti ini sebelumnya. Tanpa proses menyiapkan herbal atau proses pemurnian esensi obat, Ye Yuan mengarahkan api untuk menempa ramuan sambil terlihat sangat santai. Setelah 1 jam, hasil penyempurnaan Ye Yuan muncul, benda itu seperti kapur, hanya saja penampilannya berwarna hitam keabu-abuan. Apa ini? Feng Ruoqing bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Dupa pembimbing jiwa kali ini, Ye Yuan tidak menolak menjawab, hanya saja ketika dia berbicara, dia menghela nafas panjang, dadanya yang naik dan turun menunjukkan keadaan gelisahnya saat ini. Dupa pemandu jiwa, digunakan untuk apa? Feng Ruoqing belum pernah mendengar hal ini sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tidak menjawab tetapi melemparkan dupa pemandu jiwa ke pakaian yang dia bawa. Setelah itu, dia melambaikan tangan untuk menarik gumpalan api. Api bumi memiliki suhu yang sangat tinggi. Pakaian Luer langsung terbakar menjadi gumpalan asap hijau. Namun, hal yang ajaib adalah asap hijau mengembun di udara dan tidak menghilang. Detik berikutnya, asap hijau bergerak, dan Ye Yuan juga bergerak. Kemana kamu pergi? Feng Ruoqing bertanya dengan bingung. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan berlari mengikuti untaian asap hijau itu. Feng Ruoqing menggigit bibirnya saat dia melihat. Setelah ragu sejenak, dia juga mengikuti. Bab 75, Luer menggunakan sisa kekuatannya untuk berjuang, tetapi perjuangan menjadi lemah dan sia-sia.
Saat ini, energi esensi dirinya telah terkuras, dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Lu'er menjadi semakin ketakutan dan semakin lemah. Jika dia dinodai oleh orang seperti dia lebih baik mati. Plak, Zhang Heng menamparkan wajah Lu'er dan meludah ketika dia berkata, "Gadis jalang, kamu masih tidak patuh ketika kamu sudah seperti ini, kamu benar-benar meminta pemukulan." Lu'er menderita karena tamparan itu, dan satu sisi wajahnya segera membengkak, dia berbaring di sana tanpa bergerak seolah-olah dia pasrah pada nasibnya. Melihat situasinya, Zhang Heng tersenyum nakal dan berkata, "Itu benar, sekarang lebih baik, jangan khawatir, setelah hari ini, Anda tidak akan dapat meninggalkan kakak senior ini, haha." Setelah mengatakan itu, Zhang Heng membungkuk untuk melakukan tindakan binatang itu. Tapi tepat pada saat ini, semua pori-pori pada tubuh Zhang Heng berdiri, perasaan bahaya datang dari depan. Zhang Heng secara naluriah melompat menjauh, sebuah panah es menyerempet wajahnya ketika terbang melewatinya. Untungnya, reaksinya cukup cepat, jika tidak, panah es itu akan menembus tenggorokannya. Menarik ke samping, Zhang Heng berkeringat dingin. Siapa yang mengira gadis liar ini yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk membalas bisa benar-benar melepaskan serangan sekuat itu. Namun, Zhang Heng langsung menjadi geram, Lu'er hampir membunuhnya. Lu'er berjuang untuk bangun. Saat ini, seluruh auranya telah berubah secara drastis, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan sedingin es. Jenis es ini sepertinya bisa membekukan udara, lapisan es putih menutupi rambut Lu'er, dan wajahnya juga berubah pucat tidak normal. Zhang Heng melihat transformasi Lu'er dan terkekeh sambil berkata, "Jadi, ternyata kamu memiliki 9 yin absolute meridian, Anda benar-benar berani mengolah energi esensi dengan 9 yin absolute meridian. Kamu benar-benar tidak bisa memilih antara kehidupan dan kematian. Saat ini, racun esmu telah meledak. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa menekannya." Matahari saat ini bersinar terang, tetapi Lu'er merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditempatkan di rumah es menembus tulang dan mengendap dalam-dalam. Ini adalah langkah pamungkas dari jiwa es ilusi surga, es besar kembali ke debu. Langkah ini adalah teknik terlarang di jiwa es ilusi surgawi. Ketika Ye Yuan mengajar Lu'er, dia telah memberitahunya bahwa kecuali dia tidak punya alternatif lain, dia tidak boleh menggunakannya. Itu karena gerakan ini memicu 9 yin absolute meridian, menarik embun beku antara langit dan bumi ke dalam tubuhnya dengan imbalan kekuatan yang kuat untuk sementara. Nama, Return to Dust, berarti bahwa setelah menggunakannya, dari abu menjadi abu, debu menjadi debu, itu adalah langkah untuk binasa bersama dengan musuhmu. Saat ini, aura Lu'er melonjak secara besar-besaran, langsung menerobos ambang esensi tingkat keempat Ki Realm, melewati esensi tingkat kelima Ki Alam, dan akhirnya berhenti di esensi tingkat keenam Ki Alam. Waktu yang dihabiskan Lu'er untuk menumbuhkan jiwa es ilusi surgawi masih terlalu singkat, meskipun dia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, pemahamannya tidak terlalu mendalam. Jika roh raja di Raja Salju adalah orang yang mengeksekusi jurus es mendalam kembali ke debu ini, hanya dengan kekuatan tingkat pertama alam esensi Ki, dia akan dapat langsung meningkatkan kekuatannya ke lingkaran kesempurnaan besar dari alam esensi Ki. Meskipun Zhang Heng terkejut dengan peningkatan kekuatan Lu'er yang tiba-tiba, dia tidak terlalu memperhatikan. Esensi tingkat ke-6 Ki Realm masih tahap kecil lebih rendah dari dia. Tapi dia saat ini marah karena Lu'er hampir membunuhnya tadi, membuatnya merasa sangat emosi. Panah es itu juga memadamkan nafsu binatangnya. Saat ini, yang ingin ia lakukan adalah mengirim Lu'er ke alam baka. Membunuh secara langsung adalah tindakan yang pasti tidak boleh, dia akan dihukum oleh akademi. Tapi karena gadis ini memiliki 9 yin absolute meridian, maka dia tidak bisa disalahkan jika dia mencari kematiannya sendiri. "Mati, kau brengsek!" Lu'er meraih udara dengan satu tangan, panah es terbentuk sekali lagi dan menembak ke arah Zhang Heng. Zhang Heng tertawa dingin saat dia dengan mudah mengelak. Panah es ini mungkin memiliki kekuatan serangan yang tinggi, tapi apa gunanya jika tidak bisa mengenai target? Dia tidak siap barusan, itulah sebabnya serangan menyelinap Lu'er hampir berhasil. Sekarang setelah mereka bertarung langsung, dia secara alami tidak akan jatuh di perangkap lagi. Bagaimanapun, Lu'er bukan Ye Yuan. Dia tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya dan tidak bisa mengendalikan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Serangan lurus ke depan semacam ini jelas tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Heng yang kuat. Namun, Lu'er tidak peduli. Sebelum dia mengaktifkan jurus ini, dia sudah memiliki keinginan untuk mati. Lu'er percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang ini, Tuan Muda akan membalas dendam padanya. "Mencoba berurusan denganku dengan serangan semacam ini, kamu terlalu meremehkan kekuatan siswa peringkat bumi," kata Zhang Heng dengan wajah mengejek.
1000 ilusi Hailstone, Luer berteriak ketika kedua tangannya membentuk bentuk bundar. Sangat cepat, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di antara kedua tangannya, mendorong kedua telapak tangan, tembakan batu es menuju Zhang Heng. Zhang Heng tercengang, dia tidak berpikir bahwa serangan Luer akan berlanjut tanpa akhir. Hailstone ini adalah serangan area, kecepatan Zhang Heng cepat, tapi dia masih dilanda banyak hujan es. Tetapi kekuatan serangan Hailstone ini jauh lebih lemah dari panah es sebelumnya. Ditambah dengan perlindungan energi esensi yang kuat dari Zhang Heng, serangan semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata padanya. Jangan salahkan aku karena mencari mati, nak cambuk bayangan ular. Teknik cambuk Zhang Heng sangat terampil. Cambuk melesat ke arah Luer dari sudut yang sangat rumit. Saat ini, Luer tahu bahwa dia bukan lawan Zhang Heng, dan hatinya sudah memiliki keinginan untuk mati. Dia tidak menghindari cambuk ini sama sekali. Tiba-tiba cibiran muncul di wajah Luer. Melihat ini, Zhang Heng terkejut. Hanya untuk melihat bahwa tangan Luer bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dia benar-benar membentuk beberapa panah es dalam sekejap. Luer tidak membalas sama sekali, dia benar-benar akan membuat kedua belah pihak kalah. Zhang Heng tidak berharap Luer untuk tidak takut mati sedemikian rupa. Dia tidak ingin mati, jadi dia dengan cepat menarik cambuknya, dan memutar cambuknya. Segera, panah-panah es itu dipelintir menjadi potongan-potongan yang pecah. Kekuatannya jauh melebihi Luer, dan pengalaman bertarungnya juga jauh lebih kaya. Bagi Luer untuk melukai dia secara langsung, itu lebih sulit daripada mencoba mencapai surga. Setelah Zhang Heng menghancurkan panah es, dia memukul dengan cambuknya sekali lagi. Serangan Luer barusan telah menghabiskan seluruh energi esensinya. Saat ini, dia tidak bisa lagi melanjutkan, jadi dia hanya menyerah untuk terus melawan dan menutup matanya untuk menunggu kematian. Tuan muda, di masa depan, Luer tidak bisa lagi berada di sisimu untuk melayani kamu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Dua aliran air mata jernih jatuh dan membeku menjadi butiran es. Zhang Heng sadar bahwa Luer tidak takut mati, tetapi dia tidak berharap bahwa Luer sangat berharap untuk mati begitu saja sehingga dia hanya berhenti melawan. Dia tidak menahan langkah ini. Jika dia memukul Luer, maka dia pasti mati. Serangan itu sudah dirilis, dan Zhang Heng tidak bisa lagi menghentikannya. Tepat ketika dia menyaksikannya akan mendarat di Luer, sebuah kekuatan melesat keluar dari diagonal. Kekuatan dahsyat langsung memecahkan cambuk lembut. Zhang Heng ngeri. Meskipun cambuknya yang lembut bukan artefak magis, serangan itu barusan mengisi bagian dalam cambuk dengan energi esensi. Itu bisa menembus langsung melalui seseorang. Namun, itu rusak dengan satu gerakan oleh seseorang. Siapa di sana? Kamu benar-benar tercela berani menyergapku. Zhang Heng melolong. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian biru meluncur dan mendarat di samping Luer. Dia bahkan tidak melirik Zhang Heng. Mengambil Luer, dia mengambil pil obat untuk dimakan. Luer, tuan muda datang terlambat. Luer membuka matanya dengan letih dan melihat bahwa itu adalah Ye Yuan. Jejak cahaya pulih di matanya. Jangan bicara, awasi di samping. Tuan muda akan membelamu. Saat dia berbicara, kata-kata Ye Yuan menjadi lebih dingin. Ye Yuan mendukung Luer ke samping, dan kemudian dia berdiri tegak dan berteriak, "Saat ini, aku benar-benar ingin membunuh seseorang. Siapapun yang menghentikanku akan menjadi musuhku. Aku tidak akan menyerah sampai kamu mati." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a